Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan dan Kak Suri. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami melakukan presentasi mengenai asesmen dan tes pada hari ini. Sebelumnya, sebelum mulai kami presentasi, ada alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wira Prakasa dengan NIM 231301150 selaku moderator hari ini. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Aklulia dengan NIM 231301227. Perkenalkan, nama saya Intan Elvira Zahra dengan NIM 23061. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Hani dengan NIM singkat 23142. Perkenalkan, nama saya Eli Aulia Rahab dengan NIM 23059. Perkenalkan, nama saya Ratu Trialdini Putri dengan NIM 231301218. baik, tanpa berlama-lama, kita lanjutkan aja ke materi yang pertama. Saya persilahkan kepada teman saya. Baik, jadi yang pertama itu ada sifat tes standar. Nah, tes standar ini adalah tes yang memiliki prosedur baku untuk administrasi dan penilaiannya. Nah, tes ini tuh memungkinkan perbandingan kinerja siswa dengan siswa lain pada usia atau tingkatan kelas yang sama secara nasional. Jadi, adapun tujuan tes ini yaitu yang pertama memberikan informasi tentang kemajuan siswa. Maksudnya, tes ini tuh menunjukkan seberapa baik siswa berprestasi dibandingkan dengan siswa lain di negaranya. Yang kedua ada mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Ketiga ada memberikan bukti untuk penempatan siswa dalam program tertentu. Maksudnya yaitu tes standar ini dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang siswa boleh memasuki program tertentu seperti program membaca ataupun kelas matematika. Yang keempat ada memberikan informasi untuk perencanaan dan peningkatan instruksi. Yang kelima yaitu berkontribusi pada akuntabilitas. Nah, tes standar ini digunakan untuk menentukan seberapa efektif sekolah menggunakan dana pajak. Nah, namun tes standar ini tidak boleh dijadikan satu-satunya metode untuk mengevaluasi pembelajaran. Tes standar ini juga tidak boleh dengan sendirinya dianggap sebagai informasi yang cukup dalam meminta pertanggungjawaban atas pembelajaran siswa. Next. Yang kedua yaitu ada kriteria evaluasi uji standarisasi. Nah, uji standarisasi dapat dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ada norma dan kriteria. Uji standarisasi dapat dikategorikan sebagai tes yang mengacu pada norma ataupun tes. Nah, tes yang mengacu pada norma yaitu skor siswa dibandingkan dengan kinerja siswa lain. Yang kedua yaitu tes yang mengacu pada kriteria. Nah, kinerja siswa dibandingkan dengan kriteria ataupun standar yang telah ditetapkan. Next. Yang kedua yaitu ada validitas. Nah, validitas ini adalah sejauh mana suatu tes mengukur apa yang ingin diukur. Ada 3 jenis validitas, yaitu validitas isi, yaitu kemampuan untuk mengambil sampel isi yang ingin ditukar. Yang kedua ada validitas kriteria, yaitu kemampuan tes untuk memprediksi kinerja siswa di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ada validitas konstruk, yaitu sejauh mana terdapat bukti bahwa suatu tes mengukur konstruk tertentu. Yang ketiga, next. Yang ketiga yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini adalah sejauh mana suatu tes menghasilkan skor yang konsisten dan dapat direproduksi. Ada beberapa cara untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes-tes ulang. Sejauh mana tes menghasilkan kinerja yang sama ketika siswa diberikan tes yang sama pada 2 kesempatan. Yang kedua yaitu keandalan bentuk alternatif. Ini sejauh mana 2 bentuk tes yang berbeda menghasilkan skor yang konsisten. Yang ketiga yaitu reliabilitas split half, di mana ini merupakan sejauh mana skor siswa pada 2 bagian tes yang berbeda konsisten. Next. Dan yang terakhir yaitu ada kewajaran dan bias. Nah, tes yang adil itu di dalamnya tidak memihak ataupun tidak diskriminatif. Nah, tes yang tidak adil adalah tes yang merugikan kelompok siswa tertentu. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Wira Prakasa dengan NIM 231301150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes bakat dan tes prestasi. Jadi, ada perbedaan mengenai tes bakat dan tes prestasi. Jadi, tes bakat itu adalah tes yang mengukur kemampuan seseorang untuk mempelajari keterampilan atau mencapai sesuatu dengan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Nah, contohnya ini adalah tes bakat itu Stanford Binet atau tes minat karir. Nah, sedangkan tes prestasi mengukur apa yang telah dipelajari atau dikuasai seseorang dalam bidang tertentu. Jadi tujuan tes ini itu mengevaluasi pencapaian seseorang terhadap standar atau harapan pendidikan yang ditetapkan, kayak misalnya kurikulum gitu. Nah, contoh tes prestasi ini seperti kayak di Indonesia itu UTBK dan juga UN. Nah, apa sih perbedaan dari tes bakat dan juga tes prestasi? Perbedaannya bisa dibedakan melalui tujuan dan penggunaannya. Tes bakat itu menilai potensi, bukan pencapaian, dan memungkinkan nantinya lebih baik dalam memilih
orang-orang dalam tes ini gitu. Nah, sedangkan tes prestasi itu dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik seseorang menguasai potensi atau bakat dia dalam suatu bidang tertentu gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tes prestasi yang terstandarisasi. Yang pertama itu ada survei baterai. Survei baterai ini tuh terdiri dari sekelompok tes mata pelajaran ya, tes mata pelajaran individu yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan suatu siswa gitu, meningkat dari tingkat-tingkat tertentu. Jadi survei baterai ini contohnya itu adalah California Achievement Test (CAT) dan juga MAT Metropolitan Achievement Test. Boleh dicek nantinya. Lalu ada tes untuk subjek tertentu, ini fokusnya pada area spesifik, ini lebih menilai keterampilan yang lebih detail. Jadi bisa kayak membaca atau juga matematika, ini yang lebih detail lah dibanding dari survei baterai tadi yang udah yang lebih luas gitu. Contohnya itu ada Woodcock Reading Mastery Test, sama juga ada Gates-McKillop-Horowitz Reading Diagnostic Test. Lalu yang terakhir adalah tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk evaluasi yang mendalam dari suatu pembelajaran. Tujuannya untuk menentukan kebutuhan pembelajaran untuk seorang siswa yang lebih spesifik gitu. Contohnya itu kayak dia tes diagnostik membaca atau tes diagnostik matematika. Boleh next? Nah, tes berbasis standar negara bagian dengan pertaruhan tinggi. Ini pergeseran ke tes berbasis standar bagian yang diwajibkan oleh pemerintah. Ini adalah tes yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi banyak keuntungan dari penggunaan tes ini. Yaitu salah satunya adalah meningkatkan kinerja siswa. Jadi tes-tes ini bisa diharapkan mendorong siswa untuk belajar dengan lebih serius dan mencapai kemajuan akademis yang lebih baik gitu. Lalu juga ada nantinya lebih banyak waktu mengajar pada mata pelajaran yang diuji. Harapan tinggi untuk semua siswa juga tinggi untuk sehingga dia mendapatkan potensi maksimal mereka gitu. Baru tes ini juga dapat mengidentifikasi suatu sekolah, gurunya, isi-isinya gitu. Jadi apakah sekolah ini lebih baik gitu, apakah sekolah ini mampu membawa siswa-siswanya untuk ke tingkat yang lebih baik gitu melalui kinerja-kinerja mereka. Baru juga tes ini juga bisa menjadikan sebagai peningkatan kepercayaan diri. Tapi dalam tes berbasis standar negara ini ada kritik juga gitu. Pertama itu ada pembiasan kurikulum. Jadi kurikulumnya ini masih bias ya, masih banyak hafalan daripada pemecahan masalah gitu. Lebih banyak teorinya tanpa daripada penerapannya. Lalu ada juga pengajaran hanya untuk tes. Jadi banyak siswa yang belajar mengenai pembelajaran itu cuma untuk tesnya aja daripada mereka menguji keterampilan mereka sendiri gitu. Baru kadang ini banyak terjadi di Amerika, diskriminasi terhadap anak-anak berstatus sosial ekonomi rendah dan minoritas etnis. Jadi kurikulum ini menyatakan bahwa tes ini cenderung membedakan siswa berdasarkan status sosial ekonomi dan etnis gitu. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah dan minoritas etnis lebih mungkin tidak mencapai standar negara, sementara siswa dari latar belakang ekonomi tinggi dan bukan minoritas etnis cenderung berhasil. Nah, juga ada pembatasan kurikulum gitu. Beberapa sekolah itu dia membatasi kurikulum hanya pada materi yang diujikan pada tes negara tadi ini. Boleh next? Nah, jadi ada undang-undang di Amerika Serikat di mana yang namanya itu No Child Left Behind, yang dimana tujuannya itu supaya anak-anak ya atau siswa-siswa yang ada di sekolah itu dipertanggungjawabkan oleh sekolah agar mereka bisa berhasil akan pembelajaran gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada praksis. Nah, praksis ini merupakan sebuah sistem ujian dan sertifikasi yang ada di Amerika Serikat. Ini tujuannya adalah menguji individu dari berbagai bidang, kayak misalnya pendidikan dan kesehatan. Ini cocok biasanya untuk calon guru, untuk psikolog, pekerja sosial, dan logopedia. Boleh next? Nah, praksis itu terbagi menjadi dua bagian utama. Ada core, praksis core academic skills for educator. Ini bagian dia lebih ke arah menguji kemampuan dasar, kayak membaca, menulis, dan matematika. Ujian ini diperlukan untuk masuk ke program pendidikan guru di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat gitu. Lalu ada praksis subject assessment. Bagian ini menguji mengenai pengetahuan dalam bidang khusus, kayak lebih khususnya lah. Tadi kan cuma kayak kemampuan dasarnya, tapi ini adalah dikhususkan sesuai dengan bidang mereka masing-masing, kayak matematika, ilmu sosial, bahasa Inggris, dan lain-lain gitu. Boleh next? Nah, jenis-jenis tes pencapaian standar itu ada 3 praksis. Ya, praksis pertama itu tadi yang kita kenal sebagai core academic skill for educators. Ini dia lebih fokus ke membaca, menulis, dan matematika. Lalu di praksis 2 itu dia lebih khusus lagi mengenai bidangnya, kayak matematika, ilmu sosial, dan bahasa Inggris, dan lain-lain. Lalu ada praksis 3 ini dia itu yang penilaiannya, bagian penilaian
kinerja pada guru di kelas gitu. Kasus 3 ini tuh biasanya dilaksanakan itu oleh beberapa ahli profesional yang memang udah terstandarisasi. Coba di next. Oke, itu sudah dari saya. Boleh saya selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan kembali nama saya Ratu Trialdini Putri dengan NIM singkat 23218. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran dari guru. Jadi, peran guru dalam pengujian standar ini meliputi mempersiapkan siswa untuk menghadapi tes, memahami dan menafsirkan hasil tes, serta mengkomunikasikan hasil tes tersebut kepada orang tua si murid. Nah, guru juga bisa menggunakan hasil tes ini untuk merencanakan dan juga meningkatkan pengajarannya untuk kedepannya. Nah, eh, yang pertama itu mempersiapkan siswa untuk mengikuti tes standar. Jadi seluruh siswa perlu untuk mendapatkan kesempatan dalam melakukan yang terbaik. Nah, salah satu cara untuk mencapai hal ini itu dengan memastikan bahwa si siswa ini mempunyai keterampilan pengujian yang baik. Nah, hal ini tuh perlu untuk diberikan kepada siswa sikap yang positif terhadap tes. Jadi jelaskan sifat dan tujuan dari tes tersebut apa, kemudian jelaskan bahwa pengujian ini itu tuh bukan suatu eksperimen, tapi merupakan suatu peluang atau juga tantangan. Nah, terus jangan mengatakan apapun yang bisa membuat si siswa ini menjadi takut atau juga gugup sebelum mereka melakukan ujian. Nah, jika menemukan bahwa ada kecemasan terhadap beberapa siswa, ini bisa mempengaruhi nilai mereka. Nah, pertimbangkan kembali untuk meminta seorang konselor untuk berbicara dengan Anda tentang gimana sih cara untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi ujian. Nah, berikut ini merupakan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh guru ketika mempersiapkan siswa dalam menghadapi tes standar. Itu yang pertama, jangan mengajar berdasarkan tes, terus jangan menggunakan format tes standar dalam pengujian di kelas, kemudian jangan beritahu si siswa bahwa keputusan penting ini dibuat hanya berdasarkan hasil tes tunggal, kemudian jangan menggunakan format yang sama seperti tes sebelumnya ketika mempersiapkan si siswa. Nah, berikut ini merupakan tanggapan para guru ketika ditanyakan tentang bagaimana mereka mempersiapkan si siswa dalam menghadapi tes standar. Next. Nah, yang pertama itu ada early childhood. Jadi, menurut Valerie Gorham, anak-anak prasekolah ini diberikan 2 tes standar di setiap kelasnya. Jadi, tes bulan September ini itu untuk mengukur seberapa banyak pengetahuan si siswa ini. Terus kemudian tes musim semi itu digunakan untuk mengukur seberapa banyak yang udah mereka pelajari sebelumnya. Nah, tes ini itu tergolong mudah. Selanjutnya itu ada elementary school, yaitu sekitar grade 1 sampai 5. Jadi, menurut Karen Ebra, dengan berlatih menggunakan contoh-contoh tes dan juga diskusikan jenis pertanyaan yang diajukan di dalam tes, kemudian strategi menjawab dan sikap umum yang baik dalam mengerjakan tes. Itu tuh misalnya kayak jangan terlalu terburu-buru dalam mengerjakan soalnya, baca dulu semua pertanyaan, baru kerjakan soal tersebut. Nah, penataan meja juga diubah untuk membantu si siswa terbiasa dengan suasana ujian. Sebelumnya, Karen Ebra itu juga meminta si siswa untuk melakukan pemanasan, contohnya itu seperti stretching dan lain-lain. Nah, ia juga memberikan beberapa komentar ceria sebelum tes untuk membuat si siswanya lebih rileks. Next. Selanjutnya, pada middle school, yaitu sekitar kelas 6 sampai 8. Jadi, kata Casey Mes berkata, jadi sebagai guru IPS, yaitu membantu guru seni bahasa dan juga mempersiapkan tes standar dengan membantu mereka meningkatkan keterampilan menulis siswanya, keterampilan si siswa dalam mengerjakan esai. Nah, selanjutnya itu ada high school, yaitu grade 9 sampai 12. Menurut Jennifer Hayter, jadi selain membahas strategi pengambilan tes standar, ia juga menekankan pentingnya sarapan pagi yang mengenyangkan di hari tes tersebut dan juga tidur nyenyak malam sebelum tes. Next. Selanjutnya adalah memahami dan juga menafsirkan hasil tes. Pengetahuan tentang beberapa statistik deskriptif dasar ini akan membantu dalam menafsirkan tes standar. Jadi kemampuan untuk memahami dan juga menafsirkan tes standar itu sangat berguna ketika wawancara orang tua dan juga guru tentang anak-anak di kelasnya. Jadi memahami statistik deskriptif, fokus utamanya di sini itu adalah pada statistik deskriptif, yang merupakan prosedur matematika yang digunakan untuk menggambarkan dan juga meringkas data-data atau informasi dengan cara yang bermakna. Jadi di sini itu untuk mempelajari distribusi frekuensi, ukuran tendensi sentral, ukuran variabilitas, dan juga distribusi normal. Next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada distribusi frekuensi. Jadi langkah pertama adalah mengatur data adalah membuat distribusi frekuensi, yaitu daftar nilai yang biasanya diurutkan dari angka yang tertinggi sampai ke yang terendah. Nah, beserta jumlah kemunculan dari setiap nilainya.
Selanjutnya adalah ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran tendensi sentral itu adalah angka yang memberikan informasi tentang rata-rata atau mean atau nilai umum dalam satu set data. Jadi ada 3 ukuran utama dari tendensi sentral, yaitu mean atau rata-rata, median, dan kemudian modus. Nah, mean itu merupakan rata-rata numerik dari sekelompok skor yang biasanya itu dikasih label X atau M oleh ahli statistik. Jadi rata-rata itu dihitung dengan menjumlahkan semua skor yang udah diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah, kemudian dibagikan dengan kemudian kita bagi dengan jumlah dari skor tersebut. Selanjutnya ada median. Nah, median ini merupakan nilai yang berada di tengah-tengah distribusi nilai setelah nilai tersebut disusun. Jadi nilai yang berada pada di tengah yang nilai yang berada di tengah urutan nilai tersebut itulah yang disebut sebagai median. Nah, kemudian modus-modus ini nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang paling banyak muncul di dalam data yang sudah diurutkan itulah yang disebut dengan modus. Next. Selanjutnya adalah ukuran variabilitas. Jadi selain memperoleh informasi tentang tendensi sentral suatu kumpulan skor, penting juga untuk mengetahui variabilitasnya. Nah, ukuran variabilitas ini menunjukkan betapa berbedanya satu sama lain. Nah, untuk menghitung deviasi standar itu bisa mengikuti 4 langkah ini. Yang pertama itu temukan rata-rata atau mean dari skor. Kemudian dari setiap skor itu kurangi nilai rata-rata, kemudian kuadratkan perbedaan antara skor dan juga nilai rata-rata. Yang ketiga itu jumlahkan hasil kuadratnya, kemudian bagi jumlah tersebut dengan jumlah skor. Dan yang keempat, yang terakhir itu hitung akar kuadrat dari nilai yang diperoleh pada langkah yang ketiga. Nah, itulah yang disebut dengan standar deviasi. Rumusnya bisa dilihat pada PPT. Nah, selanjutnya adalah distribusi normal. Jadi dalam distribusi normal, sebagian besar nilai itu dikelompokkan di sekitar nilai rata-rata. Jadi semakin jauh di atas atau di bawah rata-rata, semakin jarang setiap pemeringkatan itu muncul. Jadi distribusi normal ini bisa disebut juga sebagai kurva normal, kurva berbentuk lonceng, atau kurva lonceng. Next. Selanjutnya adalah skor standar. Jadi nilai standar ini dinyatakan sebagai deviasi dari mean yang mencakup konsep deviasi standar yang udah dibahas sebelumnya. Jadi istilah standar ini digunakan dalam penilaian terstandar tidak mengacu pada tingkat kinerja atau harapan tertentu, melainkan pada kurva normal standar. Nah, rumusnya bisa dilihat pada PPT. Next. Selanjutnya adalah menggunakan nilai tes terstandarisasi untuk merencanakan dan memperbaiki instruksi. Jadi guru bisa menggunakan nilai tes standar yang dari akhir tahun sebelumnya ketika merencanakan pengajaran untuk tahun selanjutnya atau berikutnya, dan sebagai cara untuk mengevaluasi keefektivitas pengajaran berikutnya mengenai materi dan juga keterampilan. Nah, hasil tes standar ini harus digunakan bersama dengan informasi dari sumber lain. Perkembangan yang sangat baru adalah penerbit tes dan distrik sekolah yang mengembangkan butir-butir soal yang sesuai dengan standar dalam tes negara bagian. Nah, tes standar kadang itu digunakan untuk kelompok siswa. Dalam pembelajaran kooperatif, penting mengelompokkan siswa agar bisa melihat kemampuan satu sama lain. Nah, namun skor tes tunggal itu tidak boleh sendiri dilakukan untuk tujuan instruksional, harus bersama info lain. Tes standar setelah pengajaran evaluasi efektivitas pengajaran dan kurikulum, siswa seharusnya bisa dapat nilai baik di area yang ditekankan. Kadang guru juga perlu mengkomunikasikan hasil tes statistik kepada orang tua. Nah, sekian saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu masalah dalam pengujian standar. Pengujian standar versus dengan penilaian alternatif. Jadi, pengujian standar ini memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan penilaian alternatif. Yang pertama yaitu kurang bermakna. Maksudnya yaitu tes standar ini seringkali hanya mengukur kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan pilihan berganda dan tidak selalu mencerminkan pemahaman mereka yang sebenarnya tentang suatu materi. Nah, yang kedua yaitu kurang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tes standar biasanya fokus pada hafalan dan ingatan, dan tidak selalu mengukur kemampuan siswa untuk berpikir kritis ataupun memecahkan masalah. Yang ketiga, tidak cocok dengan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan saat ini menekankan pembelajaran konstruktivis, sedangkan tes standar lebih tradisional dan berfokus pada transmisi pengetahuan. Yang kedua yaitu pengujian taruhan tinggi. Nah, pengujian taruhan tinggi ini adalah tes standar yang memiliki konsekuensi signifikan bagi siswa seperti promosi, kelulusan, ataupun pendanaan sekolah. Penggunaan tes taruhan tinggi ini telah dikritik karena yang pertama meningkatkan stres dan kecemasan siswa, yang kedua mendorong pengajaran untuk tes, dan yang ketiga memperkuat ketidakadilan.
Yang selanjutnya ada keberagaman dan pengujian standar. Tes standar dapat bias terhadap siswa etnis minoritas dan siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah. Bias ini biasanya disebabkan oleh isi tes. Tes standar ini mungkin berisi pertanyaan yang lebih familiar bagi siswa dari kelompok mayoritas. Yang kedua ada bahasa tes. Tes standar mungkin menggunakan bahasa yang tidak familiar bagi siswa dari kelompok minoritas. Yang ketiga yaitu format tes. Nah, tes standar ini memungkinkan menggunakan format yang tidak familiar bagi siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi bias-bias ini, penting untuk menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk penilaian kinerja dan portofolio untuk menilai siswa. Dan yang terakhir yaitu ada validitas dan reliabilitas pengujian standar. Penting untuk mempertimbangkan validitas dan reliabilitas pengujian standar. Nah, validitas ini adalah sejauh mana tes mengukur apa yang harus diukur. Reliabilitas adalah sejauh mana tes menghasilkan skor yang konsisten. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama itu validitas isi, sejauh mana tes mengukur isi kurikulum. Yang kedua, validitas kriteria, sejauh mana tes memperbaiki kinerja siswa di masa depan. Yang ketiga, validitas konstruk, di mana sejauh mana tes mengukur konsep ataupun konstruk yang abstrak. Reliabilitas tes dapat diukur dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu ada reliabilitas tes ulang. Yang kedua, reliabilitas bentuk alternatif. Dan yang terakhir, reliabilitas split half. Nah, penting untuk memilih tes standar yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Sekian, akan dilanjutkan teman saya. Baik, kelas sebagai konteks perantara penelitian. Ada beberapa aspek penting dari kelas sebagai konteks perantara penelitian itu, yaitu satu, penilaian sebagai bagian penting dalam belajar, dua, membuat materi yang jelas, tiga, memasukkan info yang terbaru, empat, penilaian yang adil antara pembelajar dan juga motivasinya, lima, menjunjung tinggi penilaian yang berkualitas. Nah, dari kelas ini ada beberapa evaluasi, yaitu evaluasi sebagai bagian integral dalam pengajaran, yang dimana evaluasi adalah bagian terpenting dalam pengajaran. Sekurangnya guru biasanya menghabiskan setidaknya 20-30% dari waktu mereka untuk melakukan penilaian. Maka dari itu diluncurkannya lah undang-undang tadi yang No Child Left Behind, yang isinya tentang kewajiban negara untuk memperhatikan pengajaran dan pertanyaan siswa secara teratur. Ada beberapa penerapan pembelajaran, yaitu instruksi atau penilaian selama instruksi, yang kedua penilaian selama proses pengajaran, dan yang ketiga penilaian setelah pengajaran dilakukan. Yang kedua adalah melakukan penilaian sesuai dengan kontemporer pandangan belajar dan motivasi. Penilaian dianggap penting sehingga tidak jauh dari menekankan pembangunan makna, penetapan tujuan, dan juga keterlibatan aktif siswa dalam proses pengajaran. Hubungan yang baik antara guru dan siswa juga kunci untuk memahami motivasi apa yang digunakan siswa dalam belajar. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan, penilaian untuk mencocokkan, dan juga menjaga dan meningkatkan semangat siswa. Yang ketiga yaitu menciptakan sasaran pembelajaran yang jelas dan tepat. Mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa, sehingga penting untuk menetapkan kriteria yang pantas. Demikian ini dapat menjadi pedoman guru untuk menciptakan pengalaman pembelajaran siswa. Yang keempat yaitu membentuk penilaian yang berkualitas tinggi. Ini harus dapat menghasilkan informasi yang valid dan adil ke semua siswa. Keadilan dalam hal ini yang saya maksud yaitu mampu memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk menunjukkan bakat dan minat mereka untuk dalam belajar. Yang terakhir yaitu tren terkini. Yang dimaksud dari tren ini adalah contohnya guru dapat membuat penilaian dengan metode pilihan ganda untuk memudahkan dalam memberikan penilaian, atau contoh lain berbasis kinerja siswa di mana mereka bisa menunjukkan keahlian atau keterampilan mereka melalui jawaban masing-masing yang telah mereka buat. Contohnya esai. Terima kasih. Selanjutnya teman saya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Aisyah Dwi Aprilia dengan NIM 231301227. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tes tradisional. Nah, tes tradisional ini biasanya berupa tes kertas dan pensil di mana siswa memilih dari pilihan, menghitung angka, dan membuat jawaban singkat, serta menulis esai. Nah, tes tradisional ini terbagi dua. Yang pertama itu adalah item respons terpilih. Item respons terpilih ini memiliki format objektif yang memungkinkan respons siswa untuk dinilai secara cepat. Nah, item respons terpilih ini yang pertama itu ada multiple choice item. Ini contohnya seperti soal pilihan berganda. Yang kedua adalah soal benar atau salah. Ini soal yang kita memilih apakah jawaban atau dari soal tersebut itu adanya benar atau salah. Contohnya seperti apakah Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, selanjutnya adalah soal mencocokkan. Ini maksudnya adalah kita mencocokkan suatu soal dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya ada item respons terkonstruksi. Nah, item respons terkonstruksi ini maksudnya adalah siswa diwajibkan untuk menulis jawaban mereka daripada memilih seperti yang sebelumnya. Nah, item respons terkonstruksi ini ada dua. Yang pertama itu adalah short answer items. Ini contohnya seperti siswa menuliskan siapakah
presiden pertama dari Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah esai. Nah, esai ini contohnya seperti kita diminta untuk menjabarkan sesuatu dari soal tersebut. Contohnya kayak jelaskan tema utama novel yang baru saja kita baca. Nah, yang kedua itu ada asesmen alternatif. Nah, kita langsung masuk ke dalam tren dalam asesmen alternatif. Nah, salah satu tren saat ini adalah meminta siswa untuk menyelesaikan beberapa jenis masalah autentik atau untuk tampil dalam hal menyelesaikan sebuah proyek. Nah, mungkin kita udah familiar dengan konsep PBL. Nah, mungkin konsep PBL ini termasuk dalam tren dalam asesmen alternatif. Dalam tren dalam asesmen alternatif ini ada terdapat penilaian autentik. Penilaian autentik ini berarti menghasilkan evaluasi pengetahuan atau keterampilan siswa dalam teks yang mendekati dunia nyata atau kehidupan yang mungkin di jalan mereka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke performance assessment atau penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini mencakup yang biasanya dianggap sebagai penampilan aktual siswa, kayak tarian, musik, seni, makalah, proyek, presentasi, dan lain-lain. Nah, dalam performance assessment ini terdapat features of performance assessment. Nah, penilaian kinerja dirancang untuk mengevaluasi apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa. Dalam banyak kasus, tidak ada jawaban yang benar atau salah, namun performance dari siswa ini dinilai dan dievaluasi untuk kita tahu apakah siswa ini berhasil dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada guidelines for performance assessment. Nah, untuk guidelines-nya ini yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas, yang kedua mengidentifikasi kriteria yang dapat diamati, yang ketiga menyediakan pengaturan yang sesuai, yang keempat menilai atau memberi skor terhadap kinerja. Nah, yang terakhir itu ada evaluating performance assessment. Ini maksudnya adalah performance assessment itu melibatkan siswa lebih banyak dalam pembelajaran mereka. Nah, selain itu, performance assessment ini mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dapat mengukur apa aja yang benar-benar penting dalam kurikulum atau kehidupan sehari-hari mereka. Dan performance assessment ini dapat mengaitkan penilaian dengan dunia nyata, sehingga siswa juga dapat beradaptasi dengan hal apa yang mereka kerjakan dengan dunia nyata mereka. Nah, selanjutnya ada penilaian portofolio atau portfolio assessment. Nah, portofolio ini terdiri dari kumpulan karya siswa yang sistematis dan terorganisir yang menunjukkan keterampilan dan pencapaian siswa. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan yang memiliki tujuan, kumpulan karya yang menceritakan kisah, kemajuan, dan pencapaian siswa. Nah, portofolio ini bentuknya ada banyak, contohnya kayak bentuk foto, kertas, bentuk audio, kaset video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di penilaian portofolio ini kita masuk ke using portfolios effectively. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan portofolio secara efektif? Yang pertama itu menetapkan tujuan portofolio, yang kedua melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan portofolio, yang ketiga meninjau portofolio bersama siswa, yang keempat menetapkan kriteria untuk evaluasi, yang kelima memberi skor dan penilaian portofolio, dan keenam refleksi diri dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah evaluating the role of portfolio in assessment. Nah, portofolio sendiri ini sifatnya komprehensif, menangkap kompleksitas dan kelengkapan pekerjaan serta pencapaian siswa. Nah, portofolio ini memberikan kesempatan untuk mendorong pengambilan keputusan dan refleksi diri dari dalam siswa. Nah, mereka memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan mendalam dalam penilaian tugasnya dan pengerjaan tugasnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali nama saya Elia Rahab dengan NIM 23059. Selanjutnya ada penilaian laporan kinerja. Nah, penilaian ini adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menunjukkan kualitas pembelajaran atau kerja seorang siswa. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan informasi yang bermakna tentang pembelajaran atau pencapaian dan prestasi seorang siswa. Nah, nilai ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah nilai administratif, yaitu nilai yang membantu untuk menentukan peringkat kelas, nilai kelulusan, dan apakah seorang siswa itu harus dilanjutkan ke kelas berikutnya. Kemudian ada nilai informasi, yaitu nilai yang digunakan untuk memberitahu siswa, orang tua, dan pihak lain tentang seberapa baik siswa telah belajar. Ini adalah gambaran keseluruhan dari pendapat guru tentang pencapaian siswa tersebut. Kemudian ada nilai motivasi. Dengan adanya nilai motivasi ini, maka siswa pastinya akan bekerja keras karena ingin mendapat nilai yang tinggi dan takut mendapat nilai yang rendah. Dan yang terakhir adalah nilai panduan, yaitu nilai yang membantu siswa, orang tua, dan konselor dalam memilih mata pelajaran dan tingkat pekerjaan yang sesuai. Nilai ini juga memberi petunjuk tentang area mana yang mungkin memerlukan bantuan khusus dan tingkat pendidikan mana yang cocok untuk siswa di masa depan. Oke, next. Kemudian ada komponen sistem penilaian. Di sini ada 3 jenis penilaian guru yang mendasari sistem penilaian itu. Yang pertama adalah standar perbandingan apa yang akan digunakan untuk penilaian. Dan yang kedua adalah aspek kinerja siswa apa yang akan dilakukan untuk menentukan nilai. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempertimbangkan berbagai jenis bukti dalam memberikan nilai. Oke, next. Kemudian ada melaporkan kemajuan dan nilai siswa kepada orang tua. Nah, nilai ini adalah metode yang paling umum untuk memberi informasi kepada orang tua tentang tujuan dan kinerja anak di dalam kelas. Nah, biasanya yang paling penting itu adalah dalam melaporkan kemajuan siswa itu adalah raport. Nah, raport ini merupakan metode standar pelaporan kemajuan dan nilai siswa kepada orang tua. Oke, next. Selanjutnya materi terakhir adalah yaitu beberapa masalah dalam
penelitian. Nah, di sini ada empat masalah yang ditemukan dalam penelitian. Yang pertama adalah, haruskah angka 0 diberikan pada tugas atau makalah yang terlewat? Dan yang kedua adalah, haruskah guru hanya menggunakan angka-angka saja ketika memberikan nilai? Dan yang ketiga adalah, haruskah penilaian dihapuskan? Dan yang terakhir adalah, apakah inflasi kelas terlalu tinggi? Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.